Salam buat semuanya. Apa kabar hari ini? Jadi video hari ini agak penting saya buat. Pertama-tama saya mau sampaikan, saya lihat belakangan ini banyak sekali scam gitu ya di YouTube saya. Yang saya takutkan kalian kena ditipu gitu ya. Kalau saya sih nggak ini, karena subscriber baru yang nggak tahu bahwasanya saya tidak pernah meminta dikontak. Saya nggak ada WA, nggak ada Telegram, ya, nggak ada grup, ya, nggak ada Instagram yang saya berikan untuk siapapun. Saya tidak menerima kontak dari siapapun. Pure saya punya YouTube cuma untuk berbagi informasi, mengedukasi kalian buat generasi-generasi muda, dan juga saya bukan sebagai financial advisor buat kalian, ya. Jadi di video hari ini saya jelaskan kalau ada yang mengatasnamakan saya, itu bukan saya, ya. Buat subscriber baru, kalau yang subscriber lama semua udah tahu saya tidak pernah menerima kontak bentuk apapun, ya. Saya nggak butuh kontak, ya. Cukup kalian mau tahu informasi seputar kripto, ya, lewat YouTube saya saja, ya. Tidak ada kontak lain, itu saja. Jadi hati-hati dengan yang mengatasnamakan saya, scammer atau fake account, ya, akun palsu. Hati-hati, itu bukan saya. Karena belakangan ini semakin marah, apalagi pas udah jadwal malam, tengah malam di sini saya tidur, tiap bangun pagi saya lihat banyak ini, ya. Buat untung komunitas ini anak-anaknya baik-baik. Untung lah. Nah inilah kata Tuhan kan, orang baik ngumpulnya sama orang baik gitu, ya. Jadi komunitasnya ini untung syukur banyak yang baik. Begitu mereka lihat ada scam, mereka memperingatkan satu sama lain gitu, ya. Thank you banyak, thank you berat buat kalian yang kita saling ini bantu, ya, komunitas di sini. Terutama buat saudara Edi Effendi, ya. Thank you Brad, selalu beri ini perhatian buat komunitas kita di sini, ya. Thank you Brad. Jadi hati-hati buat yang anak-anak subscriber baru yang nggak tahu, ya, yang baru subscribe terus ada orang-orang ini cari kesempatan gitu, ya. Jadi saya tidak pernah menerima kontak atau siapapun, ataupun siapa yang merequest saya, mereka cari saya di Facebook, di Instagram atau apa, saya tidak pernah merespon, ya, karena saya sudah jelaskan berkali-kali, saya lebih hidup suka privasi. Saya nggak butuh terkenal, saya nggak butuh apa-apa dari kalian. Yang saya butuh, saya nggak butuh bayaran, ya. Bukan karena saya nggak kaya, saya cuma cukup, saya diberikan cukup. Saya bukan orang kaya, cuma saya merasa cukup dalam kehidupan saya. Saya tidak ada kekurangan, dan terutama diberi kesehatan, itu lebih dari cukup. Nah, di sisa umur saya ini yang bisa saya berbagi dengan pengalaman saya, itu aja sih. Paling saya kalau dengar ada anak-anak yang udah ini kan, Om saya udah baca buku ini, oh saya udah itu satu ini. Terus ada yang, Om belakangan semenjak nonton video Om, kehidupan saya berubah dalam keadaan krisis gitu. Saya cukup dibayar dengan itu, ya. Itu aja sukacita saya yang nggak bisa dihitung uang. Saya bukan cari duit gitu, ya. Jadi perlu saya tegaskan, saya tidak butuh di ini. Tolong jangan di-share lagi. Saya udah nggak kuat, saya capek banget gitu. Jangan di-share lagi, ya, karena udah kebanyakan, nggak mampu saya tanggapi, saya jawab, belum yang ngeluh-ngeluh. Nah di sini juga saya minta kalian yang ada grup-grup yang kalian beli koin di mana siapa rekomen, kalian tanya sama mereka gitu, ya. Kan saya udah sampaikan, saya rekomen koin dengan yang secara garis besar yang banyak orang ini. Saya nggak bisa kalian suruh saya bahas ini, bahas itu dengan, saya udah jelaskan itu. Kedua lagi, nah kemarin ada yang komen, dia bilang saya ini orangnya Oscar Darmawan. Saya tidak kenal Oscar Darmawan, dan Oscar Darmawan tidak kenal saya. Saya banyak rekomen mereka buka akun di Indodax, karena di Indodax lebih banyak koin, dan saya lihat cara Oscar Darmawan, walaupun kalian komplain, oh kalau lagi pump terus dia maintenance itu, saya nggak ini, karena saya lihat dia caranya peer to peer, dia nggak mau ada orang korban juga, bagus. Terus bukan itu aja,
Dan bukan saya jelek-jelekan yang toko sebelah. Saya baru ingat loh, kemarin komen itu dia bilang saya orangnya Oscar. Saya bilang, oh iya ya, orang Indo berdagang saingan. Saya baru gitu. Padahal saya kan cuma review koin yang saya kritik di poinnya. Tapi kalau koin itu misalnya udah jatuh harga, saya lihat sesuai. Kalau kalian tanya saya, kok boleh beli? Saya suruh beli kok. Kemarin ada yang tanya saya, kok koin itu saya staking di tempat, staking aja. Saya nggak ada urusan. Saya nggak ada siapapun bisa bayar saya. Ya, saya kasih tahu Anda yang ini, ya, saya nggak ada siapapun bayar saya, nggak mampu juga mereka bayar saya. Karena harga saya bukan dihitung uang. Ya, harga saya bukan dihitung uang. Nah, jadi beda. Saya nggak ada endorse siapapun. Ya, jadi kalau pola pikir Anda pikir saya ini, saya orang nanya saya emas, nah saya rekomen ke Dinaran, udah ntar lu bilang, oh gua promote Dinaran si Mardigo, nih orang ngaco aja, kenal pun enggak. Gua cuma lihat siapa tanya butuh informasi, yang saya coba cek, saya tahu, saya bandingkan lebih murah, oh di sono gitu. Ya, nah itu clear. Ini saya nggak ada marah, saya nggak perlu marah, saya cuma mau jelaskan ya, buat kalian juga. Pastikan, Om jangan peduli, bukan peduli, ini harus di-clearin satu kasus supaya jelas gitu. Saya tidak ada di naungan siapapun, saya independen dan saya lakukan semua dari awal saya buat video saya bukan target orang berduit ya. Walaupun sekarang udah masuk orang berduit yang investnya ratusan juta, butuh tanggapan saya kasih ya. Tapi fokus saya kepada lebih yang ekonomi lemah di situasi krisis begini, itu target saya ya. Jadi jelas di situ. Dan saya bukan tukang review koin, ya. Kecuali ada info-info begitu, ya. Saya nggak bisa memuaskan kalian semua, ya. Seperti kemarin udah siap make sure betul-betul oh bisa masuk serok, masih ada juga yang komplain. Oh taunya kemarin merah gitu. Future kontrak gimana? Ini saya jelaskan, kalian masih nggak paham. Future kontrak itu dia masanya sampai tanggal 28, ya. Tapi di saat waktu tanggal 23, 24 dam ke bawah begitu di bottom, kalau mereka nyatakan deal di harga itu, berarti udah clear gitu. Berarti dia nggak harus nunggu tanggal 28. 28 itu cuma satu saja gitu. Oke. Tapi dealnya kalau udah harga di situ, ini harga sekian, oke. Ya, dari Bitcoin Foundation, misal bro, bank ini misal yang kontraknya ini kan, ini udah di harga segitu. Ini untuk sambung, oke loh, oke. Udah, walaupun jatuh tempo di 28, kalau dia udah deal, paling di 28 nanti baru formalitas saja, oke, kelar gitu. Jadi paham nggak? Nah, saya udah kebaca, udah dikasih lampu hijau dengan bahan-bahan informasi yang saya dapat, yang kalian nggak bisa dapat. Saya lihat, oh udah aman, mungkin udah bisa ini. Supaya kalian nggak terperangkap, saya bilang, oke. Masih ada juga yang ngeluh kemarin. Taunya kemarin. Jadi saya lihat manusia ini kok gimana ya mereka ini ya. Jadi ya udah, saya juga nggak mau pusing. Saya kasih tahu kalian, selalu saya ingatkan, yang kalian mau cari cuan-cuan ini itu di sini yang ngerasa nggak, silakan kembali ke grup kalian, ke tempat kalian gitu ya. Saya nggak butuh di subscribe gitu ya. Kau nggak pusing. Kemarin itu nggak banyak orang, saya nyaman gitu ininya ya. Ini udah kebanyakan juga udah pusing. Nah, tolong jangan di-share lagi buat yang punya grup-grup itu YouTube saya, jangan lagi. Saya capek banget. Saya coba bantu tapi udah kebanyakan saya rasa ya. Itu aja, dan tambah lagi problem scam gitu. Saya bukan pikirin saya kasihan, saya takut ada yang kena korban. Yang korbannya kena orang miskin lagi, mau belajar gitu kan. Itu yang jadi pikiran saya gitu. Makanya saya buat video ini, saya ingatin gitu. Ya. Nah, di situ hari ini ingat baik fake akun itu ya. Terus saya bukan naungan di siapapun, tidak ada saya kenal. Orang Indo tidak ada satupun saya kenal, dan mereka juga tidak mengenal saya ya. Hari ini saya coba bahas ada berapa pertanyaan, dan ada berapa informasi gini. Ini penting. Ini penting informasi buat yang nyangkut-nyangkut ya kan, kok gimana. Saya lupa kemarin kasih tahu gitu. Sebenarnya tanggal 3, 4, 5, yang jelas 4, 5 itu ada konferensi besar di Miami. Jadi ngumpul para expert ya. Para expert ngumpul
ini Bitcoin, conference Bitcoin. Ya, conference Bitcoin besar, lebih kurang 300 lebih expert datang. Termasuk si Jack Dorsey, itunya Twitter, juga hadir juga dia katanya. Ya, buat kopi dulu, kalau kalian belum ngopi dulu, dengar saya ngebacot. Ya, nah begitu. Jadi saya rasa pasti naik. Tapi saya yakin ya, ini biasanya gitu. Begitu future kontrak kelar 28, terus malamnya saya rasa mulai Sabtu lah. Kalau di sana 28, kita di sini udah masuk 29, berarti hari Sabtu saya rasa udah hijau, udah ini, terus masuk awal bulan ada conference lagi, saya rasa waktu itu udah mulai tembus naik ke atas itu. Nah, mungkin satu-satu kejemput, mudah-mudahan, karena konferensi ini bagus gitu. Kemarin tuh tanggal 24 ada konsensus mekanisme, tapi karena dam-dam ini terpengaruh, jadi ya tapi itu juga penting gitu, konsensus mekanisme. Semua ngumpul juga Polkadot lah, ini itu semua ya. Tapi yang penting ini banyak hal mereka mau bahas, termasuk gimana mau ngeblok supaya tweetnya si Elon Musk nggak terlalu pengaruh. Itu yang kabar saya dengar, itu juga mereka ngomong banyak. Terus juga pemerintah mereka banyak mau mengeluarkan regulasi ya, banyak hal yang mau dibahas penting. Ini konferensi ini penting sekali di tanggal, dia 3 hari sih, cuma poin utamanya di tanggal 4, tanggal 5 gitu ya. Yang saya dengar udah expert semua, lebih kurang entah CTO, CEO-nya atau siapanya, pokoknya orang-orang penting di situ, expert kripto ini, blockchain, ngumpul semua di markas besar mereka. Itu Miami itu Florida, tempat markas mereka gitu ya. Jadi ngumpul di bulan 6 ini, saya rasa itu pengaruh besar sekali. Juga banyak TV yang akan liput nanti ya. Press banyak yang akan liput juga itu. Nah, itu maka berita penting buat kalian supaya kalian semangat. Oh ya, ini berita bagus. Jadi mudah-mudahan pas saat konferensi itu hijau semua, cepet ada yang nyangkut bisa kejemput ya. Mudah-mudahan sih begitu ya. Nah, jadi terus ada yang nanya tambahan. Masih nanya yang XRP, saya berkali-kali bahas XRP, oke, nggak usah takut, saya sendiri beli ya kan, terus dia juga udah program, nggak usah takut kalah. Soal SEC ini itu saya nggak pusingin, saya udah jelaskan, karena mereka pasti orang pintar, ada exit strategi, dia udah ada office di Jepang, di Shibuya sini, dia udah bayar orang, udah hire pegawai gitu. Terus di Dubai juga ada, tinggal dia pilih mau dia pindahkan kantor pusatnya di San Francisco ya kan. Misal kalau dia kalah, dia paling pindah gitu, dia udah ada proyek-proyek lain, belum lagi dia nanti launching NFT-nya lah ya kan. Terus yang penting itu, saya kalau lihat berita NFT-nya saya nggak terlalu ini lah ya. Saya itu dia dijegal itu sebenarnya berurutan dengan CBDC ya. Itu yang saya sorot lebih penting gitu. Karena bank-bank sentral, pemerintah itu mau handle ngeblok dia, sebenarnya takut dia kuasai di ini, karena dia banyak jalin ke central bank. Nah, CBDC ini yang saya lebih perhatian gitu di XRP. Jadi kalau NFT ini itu ya enggak lah, pengaruh dikit nanti ya, naik harga dikit kalau memang udah ini kan. Tapi saya lebih penting, saya invest, saya lebih terus ya pantau perkembangannya dengan CBDC. Satu lagi XLM itu ya, XLM itu USDC ya. Nah, di sini juga manipulasi terjadi, maka banyak complicated, sulit, saya nggak tahu gimana nguraikannya gitu ya. Cuma saya sedikit ya. Belum lagi Tether ya, Tether itu juga manipulasinya kenceng gitu ya. Sampai sekarang dia punya digital bank yang juga nggak jelas di New York, juga papernya itu yang masih ini nggak jelas juga, pajaknya. Jadi banyak masalah manipulasinya juga ya di USDT-nya ini. Dan dia itu pengaruhnya gede gitu. Banyak orang pikir sekarang, ini Ethereum killer, ini itu. Kalau dia mau jahat, benar-benar dia mau yang sebenarnya yang mampu untuk
sekarang ini Ethereum Killer itu sebenarnya Tether, ya, karena dia pintu gerbang. Tapi ya mungkin nih orang ya selama dia cuan dia nggak ini lah ya, lu cuan gua cuan gitu, mungkin nih orang gitu ya. Cuma otaknya memang ini dia punya bosnya itu ya. Jadi juga kayaknya orang kuat di belakang atau memang pemerintah, kita nggak tahu karena dia nggak disentuh loh. Dia sampai sekarang pajaknya nggak jelas ya, belum nggak dikejar-kejar juga. Gue pusing juga nih orang gitu ya. Kadang banyak tanda tanya yang nggak terjawab. Jadi masih question di banyak orang ya yang tahu masalah ini. Terus lihat habis kondisi ini, manipulasi ini, kalian kalau udah lihat berita, sebagian udah lihat berita juga ya, Goldman Sachs ini kan saya udah bilang Goldman Sachs ya. Terus ya Ethereum, ada yang nanya Ethereum ya kan, itu berita di tweet kita udah lihat. Ini waktu dam ini Goldman Sachs banyak kali dia beli Ethereum itu ya. Itu dia mau kasih naikkan Ethereum, malah mau katanya kabar Bitcoin mau dia tenggelamkan Ethereum yang dia naikkan nomor 1. Saya udah tahu niat mereka kenapa. Karena kalau Bitcoin yang ini tetap nggak, pemerintah nggak bisa kontrol, mereka nggak bisa kontrol. Kalau Ethereum kan mereka bisa kontrol gitu, ya itu tetap. Makanya, nah di sini juga saya rasa di konferensi Bitcoin ini juga dibahas banyak. Mereka komunitas kripto ini juga sangat erat kalau udah soal ini. Mereka entrepreneur, billionaire ini juga nggak tunduk sama pemerintah gitu ya, ngelawan juga mereka dengan regulasi. Maka pemerintah juga mau keluarkan banyak regulasi gitu. Maka sekarang masih acak kadut, cuma kalian nggak usah takut, hold aja ya. Jadi yang Ethereum yang tanya bisa ke 64 juta, bisa sangat mungkin bisa kalau memang udah nanti dimainkan sama mereka gitu kan. Para hedge fund ini, para banker-banker busuk kan. Dari dulu saya udah tahu begitu permainan mereka. Nah sekarang mereka, maka saya bilang ada yang tanya, kok BTC dam lagi nggak? Ini itu berita, saya bilang nggak lagi. Kalau lihat ini udah nggak. Karena saya ada dengar berita, sebenarnya saya nggak yakin. Ada temen yang kasih tahu, elit politik ada bilang ini udah disetting, ditekan sampai di 30, ya nanti dipam balik, diolah balik ke atas. Di atas 100.000 nanti kata BTC. Ya, itu kabar yang saya terima gitu. Nah, siapa yang pegang BTC, pegang tuh. Ya, jangan lu lepas gitu. Lebih cuan lagi nanti, itu yang saya dapat info, ya. Nah, ETH juga gitu. Saya rasa lebih dari harga 64 juta karena kalau cycle ini nggak ini, next cycle mungkin ETH bisa di atas 100 juta juga tuh nanti, ya. Jadi hold aja, maka saya bilang jadi holder tuh invest yang paling bagus gitu, ya. Terus apalagi kemarin itu, aduh saya nggak konsepsi, saya ingat saya buat YouTube ini nggak ada nggak ada ini, apa yang saya ingat itu yang saya bahas gitu ya. Udah XRP udah saya jelaskan, yang nanya XRP sementara. Polkadot lagi proses, Polkadot itu harga akan naik gitu ya. Gini, kalian yang mau nanya-nanya kan nggak perlu, kan udah ada yang jelas gitu. Kalian nggak perlu nanya ke saya lagi. Kalau kalian butuh lihat koin, udah banyak dibahas sama Republik Rupiah, sama koinvestasi, itu jelas dengan gambar-gambarnya segala. Itu kalian malah mau belajar ngerti koin di situ gitu, ya. Dasarnya, basicnya. Mereka udah buat konten yang bagus, kalian lihatlah di situ, pelajari. Saya cuma mengisi koin-koin yang behind the scene yang kadang orang nggak tahu gitu. Ya saya tahu gitu. Nah saya kasih tambahan info. Tapi kalau kalian mau lihat bener-bener explain-nya fundamental koinnya, itu udah bagus sekali. Republik Rupiah, ya, koinvestasi, sama satu lagi apa tuh channelnya itu. Ya nontonlah, orang udah buat konten bagus-bagus, kalian nggak nonton di sana. Ya, kalau udah nonton kalian masih tanya saya, berarti Anda harus tanya diri Anda. Mental problem, udah kena hajar mental Anda, kalah di invest kali, scalping ya. Jadi saya cuma tambahan ya. Di video saya cuma tambahan informasi yang ini. Kalian mau belajar yang benar-benar itu, mau mengenal koin itu, udah dibahas ya di Republik Rupiah ya. Saya cuma rekomen, saya nggak kenal mereka juga, saya rekomen, saya lihat mana ada yang konten bagus, saya mau kalian belajar. No, ke sono tuh, udah ada yang buat konten bagus gitu. Kalian pelajari gitu. Ya.
kok investasi juga bagus kok ngulasnya gitu. Itu konten-konten bagus, tontonlah buat ini kalian ya. Jadi ada yang udah diulas sana, kalian gak usah tanya saya lagi. Paling saya kasih tambahan informasi kalau ada perubahan apa atau ada info apa gitu ya. Intinya kan begitu. Oke, paham ya? Jadi video saya sampai di sini aja. Saya ingatkan pertama hati-hati, saya tidak ada terima kontak ini itu ya. Itu fake account, scam, hati-hati ya. Itu saja. Tambahan informasi udah saya berikan, kalian nggak usah pusing, nggak usah ini. Udah ada informasi baru buat kalian. Tunggu, sabar gitu ya. Sambil nggak usah dipikirin ngopi-ngopi gitu ya kan. Sambil ngebacot itu aja. Oke, salam Siario dari Tokyo. Tuhan berkati selalu. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.